Allah akan mudahkan. Tapi kalau kita tidak ada niat, nah mungkin ketika masuk masjid ya akan berlalu begitu saja. Apa saja yang bisa kita lakukan atau kita ucapkan ketika masuk masjid? Yang pertama apa? Masuk kaki kanan. Dalilnya umum. Nah, ini tidak ada Rasulullah menyebutkan ketika masuk ini dengan kaki kanannya, tapi dalilnya umum bahwa Rasulullah beliau suka mendahulukan sebelah kanan, yu'jibuhu tayammun. Nah, jadi segala sesuatu yang baik Rasulullah pasti mendahulukan yang kanan, makan, minum, kemudian masuk masjid dan yang lainnya, menyisir rambutnya dan segala urusannya. Yang kedua apa? Berdoa dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira orang yang sunnah, yang suka untuk mengamalkan sunnah itu tidak suka bersolawat. Bukti nyata kalau seorang mengamalkan sunnah, mengajar atau ingin mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, tentu di dalam mengajar, di dalam belajar pasti akan melewati pembahasan ini. Dan ternyata di dalam doa masuk masjid itu ada sholawatnya. Jadi sholawat itu ternyata di banyak tempat. Misalnya ketika tahiyat akhir, ketika masuk, dan juga ketika keluar masjid. Berarti ini sholawat di dalam masjid saja sudah 3 kali. Nah, ini kalau kita mengamalkannya. Nah, belum di misalnya setelah adzan, nanti ada di babnya di sini. Nah, setelah adzan itu juga disunnahkan untuk bersolawat. Di poin yang kedua di halaman 159 yang sudah kita pelajari, nah ini ternyata hadisnya sahih. Nah, ini jangan lihat di hadis riwayat Muslim. Adapun tambahan sholawat atas Nabi diriwayatkan oleh Abu Dawud di catatan kaki, jangan bisa baca, dan Ibnu Majah. Dan ini telah disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Jadi hadis ini dinyatakan sahih oleh ulama ahli hadis dan kita tinggal mengamalkan. Yang selama ini kita hafal hanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ini yang paling kita hafal. Padahal kalau kita ingin mengamalkan secara lengkap, ini lumayan cukup panjang. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwaji Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ada juga di dalam riwayat yang lain bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, gitu saja. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, jadi ada sholawatnya. Artinya sangat indah, aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang mulia, yang maha mulia, serta kekuasaannya yang maha terdahulu, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam atas Muhammad dan istri-istri Muhammad. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Nah, ini doa ketika kita masuk masjid. Nah, maka ketika seorang masuk masjid, dengan disunahkan untuk bersolawat selain berdoa. Dasarnya apa? Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dengan sebisanya mungkin Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yang singkat misalnya, silahkan, yang penting bersolawat. Fal yusallim ala nabi, salawat berserta salam, kemudian baru berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Idza dakhala al masjid,
qala a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi dua riwayat di bawah ini digabungkan di atas itu. Nah, jadi a'udzu billahil azim digabungkan dengan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian halaman selanjutnya jangan lihat di halaman 160 di catatan kaki, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ada jaminan dari Rasulullah ketika seorang sudah mengucapkan doa tadi, jika seorang melakukan yang demikian, maka ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Nah, jadi ketika kita masuk masjid, ini ada doanya, ada sholawatnya juga, dan ini diperintahkan oleh Nabi, dan jaminannya akan dijaga, dipelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Ini luar biasa. Berarti kalau kita sehari sholat berapa kali ke masjid? 5 kali. Nah, ini sepanjang hari dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, segera mengerjakan sholat tahiyatul masjid begitu masuk masjid sebelum duduk di suatu tempat. Ya, ini berlaku bukan hanya sholat 5 waktu. Mungkin jenengan mampir masjid, kemudian ingin istirahat di masjid, di terasnya, nah ini bisa sholat dulu 2 rakaat. Ini tujuannya apa? Memuliakan rumah Allah. Kalau kita sholat tahiyatul masjid berarti kita memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala atau masjid tersebut. Idza dakhala ahadukumul masjid, ya, Nabi memerintahkan apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid fal yarka rakaataini, hendaknya sholat 2 rakaat qabla an yajlis, sebelum duduk. Nah, ini diantara sunnah ketika kita berada di dalam masjid. Kemudian yang keempat, keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Nah, ini kalau masuk kaki kanan, begitu juga ketika keluar hendaknya seorang memperhatikan. Nah, karena masjid adalah tempat yang paling suci di antara tempat-tempat lain, maka keluar darinya berarti kita berpindah ke tempat yang kurang kesuciannya. Nah, jadi kita masuk ke salah satu tempat yang paling Allah cintai di muka bumi, ahabul bilad, di dalam sabda Nabi, tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjid. Nah, ketika kita keluar, nah ini berarti kita berpindah dari tempat yang Allah cintai, nah, kemudian menuju ke tempat yang biasa. Yang kelima, berdoa dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW saat keluar masjid, sama. Nah, ini tidak sebagaimana doa masuk. Doa keluar hanya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau masuk kita minta kasih sayang rahmat Allah, ketika keluar kita minta apa? Karunia. Jadi ada salah satu doa yang diucapkan oleh sahabat, saya lupa, atau seorang ulama atau tabi'in. Jadi ya ketika sholat keluar, ketika sholat Jumat kemudian keluar dari masjid, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta rezeki. Nah, ya Allah, Engkau sudah memerintahkan aku sholat dan saya sudah melaksanakan. Dan saya sekarang melangkahkan kaki saya untuk keluar masjid, berilah saya rezeki, karunia, fadlik, nah, itu karunia. Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Kalau di dalam doa masuk masjid itu juga ada meminta perlindungan dari syaitan, begitu juga ketika keluar. Allahumma qsimni, ya Allah lindungilah aku. Jadi ketika kita keluar dari masjid, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, sehingga kita bisa terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita digoda untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa dan kemaksiatan.
Nah, ini indahnya doa-doa yang kita baca yang diajarkan oleh Rasulullah. Minasyaitonir rajim, dari syaitan atau dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, ini dalil-dalil yang dibawakan tentang doa keluar masjid. Ini dibawakan oleh Imam Muslim, hadis Abu Humaid atau Abu Usaid. Idza dakhala ahadukumul masjid, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyusallim 'alan nabi, maka hendaknya mengucapkan salam kepada Nabi. Wal yaqul, kemudian berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyaqul, ketika keluar hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah sesungguhnya aku meminta karuniamu. Kalau jenengan sulit bahasa Arab, ya setidaknya berdoa dengan bahasa Indonesia. Ketika kita belum hafal, tetap berusaha untuk menghafalkannya, tapi setidaknya kita ingat. Nah, terkadang kita mengucapkan bahasa Arabnya tapi tidak merenungkan artinya. Nah, tapi kalau kita sudah tahu artinya, nah, maka jenengan ketika buka pintu masjid masuk, ya Allah saya minta atau bukakanlah pintu rahmatmu. Ketika keluar, ya Allah berilah saya karuniamu. Atau mudahnya kalau sulit mencerna kalimat karunia, ya Allah saya minta rezeki darimu. Nah, ini menunjukkan kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan hati kita, meminta karunia, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta rahmat dan juga karunia, khususnya meminta ini juga diperintahkan ketika mendengar ayam berkokok. Nah, di pagi hari kalau dengar ayam bersuara, ini meminta, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika, ya Allah saya meminta karunia dan rahmatmu, fa innahu la yamlikuha illa anta, enggak ada yang memberikan rahmat dan kasih rahmat dan juga karunia tersebut melainkan hanya engkau. Nah, maka ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu adalah bukti kuatnya tauhid seseorang. Kalau jenengan sering berdoa, berarti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dan semakin kuat. Kalau seorang tidak mau berdoa, gimana? Dia sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini di ayat tentang doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan. Tapi kalau orang tidak mau, dia sombong. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan, man lam yas'alillah yaghdab alai. Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah, akan murka. Ini para petani sebagian dilanda apa istilahnya? Ada yang suntep, ada yang penyakit ini itu. Apapun profesi kita, jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa itu tidak harus dengan bahasa Arab. Nah, ini harus kita ingat betul. Bahasa Indonesia kita minta, jenengan yang berdagang, ya Allah engkau maha kaya. Ya Allah engkau yang menjadikan dagangan itu laris. Ya Allah engkau yang memberikan rezeki kepada seluruh makhlukmu yang di daratan dan yang di lautan dan yang di udara, yang di langit dan yang di bumi. Engkau yang memberikan mereka kehidupan. Berikanlah rezeki kepada saya, atau jadikanlah dagangan saya laris misalnya. Atau ketika berpetani seperti itu. Begitu juga ketika masuk dan keluar masjid, kita diajarkan untuk tidak lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang yang tidak mau minta itu dimarahi, berarti kalau sering minta gimana? Dicintai. Nah, semakin banyak kita meminta kepada Allah, berarti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita mau makan mengucapkan nama Allah bismillah, ketika minum, ketika seorang naik kendaraan, semuanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bahkan memakai pakaian. Bahkan ketika seorang hubungan suami istri, bagaimana doanya? Bismillah, Allahumma jannibna. Kadang malu membaca doanya. Wah, ustadznya membaca doa itu. Nah, ini sebuah doa yang luar biasa kalau jenengan renungkan dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dan jauhkanlah setan dari apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Berarti pasangan itu rezeki atau tidak? Rezeki, buktinya itu. Maka kalau yang belum menikah, rezekinya belum lengkap. Maka ketika seorang sudah menikah, ini berarti dia telah mendapatkan rezeki, dan rezeki itu tidak harus berupa uang. Pasangan itu adalah rezeki, dan doa ini semua diajarkan luar biasa. Naik kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, ada zikirnya, bahkan berangkat ke masjid. Nah, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dalam bab ini. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, "fal yusallim 'alan nabi," maka hendaknya kalian mengucapkan salam atau salawat serta salam kepada Nabi SAW. Wal yaqul, hendaknya mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, sama. Ini hanya beberapa riwayat yang berbeda. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyusallim 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, apabila keluar hendaknya dia juga sama bersolawat dan mengatakan Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku, jagalah aku dari syaitan yang terkutuk ar-rajim. Yang terakhir, berniat kembali lagi ke masjid untuk sholat. Nah, inilah indahnya seorang yang benar tujuan hidupnya. Karena tujuan hidup kita di dunia ini apa? Untuk beribadah. Dan ternyata sebagian orang itu tidak tahu tujuan apa dia diciptakan di atas muka bumi ini, di atas muka bumi ini. Jadi maka ada sebuah nasihat di status-status itu, kita tidak diciptakan di dunia ini untuk bekerja kemudian mati. Tapi kita diciptakan berada di muka bumi ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang berniat untuk kembali lagi ke masjid untuk sholat. Jadi keluar nanti sholat isya, di hati semoga saya nanti bisa bangun untuk sholat berjamaah subuh. Ini kenikmatan yang luar biasa. Seorang muslim harus senantiasa mengaitkan hatinya dengan masjid. Halaman 162. Jadi hati kita, khususnya laki-laki, itu harus senantiasa memiliki hubungan, keterikatan dengan masjid. Kalau tujuan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tujuan kita itu ya untuk beribadah di dunia ini, maka sebetulnya bahasa mudahnya apa? Tujuan hidup kita itu ya untuk sholat. Tujuan hidup kita itu ya untuk puasa Ramadan. Nah, ini tujuan hidup seorang muslim, khususnya manusia. Khususnya seorang muslim ini harus tahu
tujuan hidupnya. Mengapa seorang muslim harus senantiasa hatinya pengen ke masjid lagi? Disebutkan dalam hadis yang sahih tentang 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana nanti di hari kiamat 7 golongan ini akan mendapatkan naungan. Selain 7 golongan ini tidak akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika panas terik, matahari didekatkan, nah kita yang jauh saja ini baru berapa hari tidak hujan sudah mulai. Nah, ini kita berkeringat. Bagaimana dengan nanti di padang mahsyar? Di antara orang yang selamat nanti tidak kepanasan itu ada 7. Salah satunya siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya apa? Terpaut, terikat. Oh, saya ingin ke masjid lagi. Oh, nanti jenengan bekerja itu langsung ingat, lihat jam. Oh, 11:30. Oh, nanti bentar lagi. Oh, atau saya persiapan. Lihat jam, oh ini jam 2. Oh, masih ada waktu untuk istirahat atau untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, begitu juga ketika malam. Yang diingat-ingat itu adalah waktu sholatnya. Oh, jam subuh, jam 4 misalnya. Oh, saya harus segera bangun. Ini persiapan wudhu dan seterusnya biar nanti tidak terlambat. Jadi hatinya betul-betul terikat dengan masjid, dengan waktu sholat. Dan indah ketika memiliki teman-teman yang memperhatikan ini. Jenengan bersafar kemana, itu nggak perlu sungkan untuk sholat. Rombongannya satu mobil misalnya sudah. Waktunya jam sholat sudah. Nanti sholat di sana. Nanti kita langsung jamak qashar. Atau nanti kita belum masuk safar, kita nggak bisa mengqashar. Misalnya atau nggak bisa, kita langsung bisa balik sampai rumah. Nah, nanti bisa sholat setelahnya, nggak perlu dijamak, nggak perlu diqashar. Jadi satu rombongan ketika kita memiliki visi misi yang sama dalam kehidupan ini nyaman. Tapi kalau jenengan punya teman-teman yang tidak memperhatikan ini, untuk sholat itu aja kadang sungkan, rikuh, pekewuh, nggak nyaman. Nah, ini membutuhkan asyajaah, keberanian untuk meninggalkan teman-temannya, pergi ke masjid. Dan ini nyata ada. Jangan dikira seorang itu ketika berkumpul di lingkungan yang tidak sholat, kemudian manusia di luar itu sudah tidak peduli tentang sholat. Banyak di antara mereka yang luar biasa. Nah, saya pernah ngobrol dengan contohnya mereka yang bekerja di bangunan. Itu panas terik di Kalimantan, itu tidak sebagaimana panasnya di Jawa. Itu ketika puasa Ramadan dia tetap puasa, panasnya kayak gitu dia tetap puasa. Padahal kerjanya itu di di kanal-kanal ini yang sangat panas. Dia bangun di pinggir jalan, itu dia tetap puasa. Temannya yang lain tidak berpuasa, dia betul-betul kuat mentalnya. Selain fisiknya, ini harus kuat. Temannya panas-panas minum es teh, wah ini dia kan pasti ngiler. Ya pengen pasti, tapi dia kuat. Begitu juga saya pernah ngobrol, ada yang sampai rela untuk dipotong gajinya agar dia bisa tetap sholat. Padahal ya dia kerja di bangunan, nggak apa-apa, dia gajinya dipotong 10.000, 15.000, 20.000. Nah, yang penting dia ketika sholat izin ke masjid. Masya Allah, nyata ada orang-orang yang hatinya itu betul-betul terpaut dengan masjid. Ketika di sawah, mungkin di antara jenengan pernah lihat ada yang bawa mukena. Sekarang di YouTube gampang, jenengan tulis saja sholat di sawah. Masya Allah, bawa mukena. Di beberapa daerah itu biasa. Nah, jadi sholat di sawah, di galengan sawah itu sholat. Dan banyak di antara mereka yang betul-betul kuat menjaga sholat 5 waktu itu.
Maka ini menjadi teguran bagi kita. Kalau selama ini kita sholatnya bolong-bolong, kita harus berusaha untuk merubah kebiasaan buruk itu, menuju yang kebiasaan yang baik. Kita fokus hidup kita itu ya untuk sholat. Karena kehidupan kita itu tidak hanya di dunia, dan setelah kematian itu masih ada kehidupan, bahkan kehidupan yang abadi. Maka tidak perlu malu kepada orang lain. Bahkan ada pernah ngobrol juga dengan yang kerja di Korea itu, ya mungkin sungkan ya, dia cerita itu, wallahu alam kebenaran, tapi dia cerita sholat itu di mana? Di dalam kamar mandi. Sampai seperti ini, kadang di trotoar. Di Korea beliau cerita itu. Loh, apa ya, gimana dia? Bersih katanya. Bersih, masa kamar mandinya itu bersih katanya. Jadi dia mungkin malu atau takut sholat di luar. Ada yang sampai pengen sholat Jumat itu di Korea itu beda orang. Itu sampai jalan kaki naik bis itu jauh sekali. Saking rindunya pengen sholat Jumat. Nah, sing pengen tetap melaksanakan ke masjid. Ini ternyata orang-orang yang Allah jaga itu tetap, dan di sebagian negara mereka-mereka yang menjaga sholat 5 waktu itu ternyata justru bukan dibenci atau tidak disukai, bahkan sebagian disukai, malah dipersilahkan. Di sebagian negara, ini yang negara tidak beragama atau tidak mengenal tentang agama Islam, setelah memahami, belajar, oh ternyata karyawan saya itu butuh tempat ibadah, akhirnya dibuatkan ruangan khusus untuk sholat. Dan apalagi kerjanya bagus, profesional, dia tepat waktu dan seterusnya, ini diberikan fasilitas. Dan kita harus tahu kisah-kisah seperti itu, ngobrol semakin menguatkan kita, agar kita baru hanya capek sedikit atau kerja panas sedikit sudah tidak puasa Ramadan, sudah tidak sholat 5 waktu, tidak mau ke masjid. Sebagian saudara-saudara kita itu ketika pergi ke masjid itu menempuh jarak yang jauh. Sebagian mereka harus jalan kaki, bahkan sebagian tidak ada masjidnya. Baru urunan atau baru ngajukan dana ke sana kemari. Nah, kita yang sudah ada masjidnya di sekeliling kita, di sekitar kita, maka hendaknya ini menjadi keterikatan hati antara kita dengan masjid tersebut. Salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari 7 golongan itu adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Nah, ini di situ disebutkan, tidak dicantumkan teks Arabnya di sini. Hatinya senantiasa terkait atau terikat dengan masjid atau rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita belum saat ini, maka hendaknya kita berubah, hendaknya kita berusaha untuk pergi ke masjid. Jangan malu dengan teman, dengan orang tua, dengan anak, dengan keluarga, karena nanti ketika kita dikubur itu sendirian. Ketika kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanggungjawabkan, ini kita juga sendiri. Bahkan seorang akan lari dari anak dan istrinya nanti di hari kiamat ketika dia tidak bisa membimbing keluarganya untuk mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Maka kalau seorang telah mengetahui di antara nikmat untuk sholat berjamaah, untuk sholat 5 waktu, maka ini hendaknya dijaga dan diusahakan. Ya, kita telat ke masjid nggak ada masalah, nggak perlu malu. Kita sampai depan masjid, sholatnya sudah bubar, malu gitu kan. Padahal sholatnya ketika seorang terlambat ke masjid, jamaahnya sudah bubar, kita sholat, pahalanya sama atau beda? Sama. Nah, maka jangan malu. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak perlu sungkan. Kita sholat bukan untuk manusia, tetapi kita menghafal semua di dalam Al-Quran. Inna sholati, hafal semua kan? Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Sesungguhnya sholatku,
inna sholati wa nusuki dan ibadahku. Ini karena dibuat syair makanya hafal semua. Inna sholati, ya kan? Padahal ini ayat Al-Quran. Surat apa ini? Jangan tulis kalau pengen tahu ini. Ini di Al-Quran, surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kul, ada kata-kata kulnya di atasnya itu. Di sebelum ayat itu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku. Nah, nusuk itu berarti ibadah, manasik, manasik umroh, manasik haji. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Jadi bukan untuk manusia, bukan untuk jamaah masjid. Enggak perlu sungkan kepada jamaah masjid, enggak perlu sungkan kepada takmir masjid, enggak perlu malu dengan istri, dengan suami, dengan anak, orang tua, mertua. Waktunya sholat. Mungkin ada di antara kita yang memiliki mertua tidak sholat ke masjid, ketika main ke rumah mertuanya akhirnya ikut tidak ke masjid. Nah, ini kita bukan untuk mertua sholat itu. Nah, ini sholat kita itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi rabbil alamin. Bahkan semua hidup kita. Maka ketika kita mati, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hendaknya kita merenungkan artinya. Inna, sesungguhnya kita, lillahi, milik Allah, wa inna lillahi, dan sesungguhnya kita milik Allah, ilaihi, wa inna, dan sesungguhnya kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un, kepada Allah kita akan kembali. Maka sholat 5 waktu ini, di sini kami sangat tekankan, maka hendaknya menjadi prioritas utama kita dalam hidup kita. Saya pernah lihat cuplikan bagus, ada seorang Mbah Yai sewepuh. Jadi katanya ya minimal ngasih nasihat anak itu setahun sekali didudukkan. Saya itu katanya enggak membutuhkan atau enggak menginginkan kamu harus jadi presiden, harus jadi ini, harus jadi itu. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, statusmu, yang penting itu jaga sholat 5 waktu. Masya Allah, ini luar biasa. Coba jangan cari di YouTube. Mantap sekali ketika ngasih nasihat. Ada Mbah Yai sewepuh gitu. Jadi anaknya itu minimal katanya didudukkan ya mungkin setahun sekali kalau bisa. Ini sudah sewepuh gitu. Ini disuruh menjaga sholat 5 waktu. Kalau kita, bahkan beliau mengatakan apa? Kalau orang itu enggak sholat, ini kedudukannya di bawah anjing. Anjing apa lupa saya. Itu ternyata ada di dalam kitab, pernah saya cari. Masya Allah. Jadi manusia yang itu di orang yang tidak sholat itu kedudukannya itu lebih rendah dari itu. Jadi saya lupa, saya pernah nyari perkataan Mbah Yainya itu ternyata ada tentang kedudukan orang yang tidak sholat. Maka ini menjadi nasihat bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Kalau kita mengutamakan ibadah sholat ini, maka ini adalah keberuntungan bagi kita di dunia dan akhirat. Betapa banyak seorang itu menyandarkan kebahagiaan, keberhasilan hidupnya kepada dukun, kepada jimat, kepada apa lagi, dan seterusnya. Tapi tidak ada, atau mungkin jarang kita mendengar, oh saya keluarganya alhamdulillah baik-baik ini karena jaga sholat berjamaah. Nah misalnya, itu jarang kalimat-kalimat tersebut terucap. Padahal bisa jadi keberkahan hidup, lancarnya rezeki, kesehatan, anak-anak nurut, baiknya kita dengan tetangga dan seterusnya, itu karena kita menjaga sholat 5 waktu. Nah, ini kadang kita tidak menyandarkan itu. Padahal banyak sekali keutamaan sholat 5 waktu, sebagaimana yang Rasulullah telah sampaikan. Maka sholat 5 waktu ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Nah, hendaknya menjadi prioritas kita dalam hidup ini. Jangan sampai kita melalaikannya. Jangan sampai anak-anak kita kemudian mereka tidak memperhatikan sholat 5 waktu. Selama kita menjaga sholat 5 waktu, apapun kondisi kita, kita yakin bahwa ini akan memberikan kebahagiaan dan keberuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat. Nah, insya Allah pada bab berikutnya ini akan kita pelajari tentang tuntunan sunnah dalam adzan dan iqamah. Kita secara singkat saja dalam bab ini, nanti jenengan bisa baca ketika seorang adzan itu apa saja yang bisa seorang kerjakan untuk mencontoh Rasulullah. Nah, dan di situ disebutkan ini nikmat yang besar selama kita mendengar adzan dan iqamah. Mungkin di antara jenengan pernah pergi ke luar Jawa atau bahkan luar negeri, 24 jam sekalipun tidak pernah dengar adzan. Ini kita harus bersyukur, nikmat terbesar. Ini kita hidup di negeri Islam, mayoritasnya kaum muslimin, nggak perlu bingung nyari makanan halal. Kita mendengar adzan setiap tiba waktu. Ini kesempatan emas untuk mendapatkan kebaikan, banyak kebaikan. Yang pertama, ketika adzan berkumandang, jenengan harus ingat-ingat ada beberapa sunnah. Yang pertama, menirukan adzan. Ya, laki-laki ini butuh perjuangan untuk berhenti sejenak ngobrol, bekerja, istirahat misalnya. Nah, ini perlu. Kecuali semuanya persis seperti yang diucapkan muadzin kecuali apa? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Jenengan hafal semua. Mari kita sholat. Hayya 'alal falah artinya apa? Mari kita menuju kemenangan. Kita jawabnya apa? Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Berarti kita bisa sholat, kita bisa menuju kemenangan. Nah, ini contoh kesuksesan kemenangan itu ya sholat. Nah, semuanya illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ini membuktikan kalau orang itu bisa berada di dalam masjid, seorang bisa sholat, itu adalah kekuatan dari Allah. Jangan mengandalkan, oh saya kuat karena setiap hari saya fitness, oh saya sudah pengalaman sholat ke masjid itu sudah kecil. Nggak ada. Nah, itu semuanya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menuju kemenangan, menuju sholat. La haula wala quwata illa billah. Kemudian di antara bimbingan yang lain, ketika melewati asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, jenengan baca itu di halaman 164, itu akan diampuni dosa. Jadi selesai 2 kalimat syahadat dibaca, berarti 4 kali. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Harus persis, nggak boleh jenengan ngarang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya misalnya. Nah, jenengan usahakan hafal. Kalau ada riwayat yang lain nggak apa-apa, tapi kalau jenengan tahunya ini, hafalkan persis, jangan dirubah. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Janjinya apa? Jenengan lihat di bawah itu, maka niscaya akan diampuni dosanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nah, ini jadi makanya kita harus fokus ketika adzan, dengarkan adzan.
Ini ketika melewati dua kalimat syahadat. Kemudian bersolawat dan juga berdoa. Ini doa mustajab. Boleh ketika adzan atau setelah adzan. Karena di dalam hadis disebutkan indan nida, ketika adzan yang mustajab itu. Tapi di hadis yang lain bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Jadi doa mustajab itu bisa ketika adzan atau antara adzan dan iqamah. Jadi tadi sudah menjawab, kecuali hayya 'alal shalah al falah, kita la haula wala quwwata illa billah. Ini setelah syahadat ada zikirnya yang harus kita ucapkan, jaminannya ampunan dosa, diampuni dosa. Yang ketiga sholawat, yang keempat berdoa. Nah ini sunnah-sunnah ketika dikumandangkannya adzan. Ini masih 3 menit lagi. Jenengan lihat lafaz doa setelah adzan. Insya Allah mayoritas hafal nggih ini. Sholawatnya yang panjang ini sholawat Ibrahimiyah bisa, atau jenengan cukup pendek, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. Kalau belum hafal ini, insya Allah mayoritas sudah hafal. Sholawat yang panjang, halaman 165. Kemudian doa setelah adzan apa? Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'adtahu. Jadi ini doa yang dibaca setelah adzan. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna, ini sempurna ini yaitu adzan, dan salat yang akan ditegakkan berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau di tempat yang terpuji dan yang telah engkau janjikan. Itu nanti ini di padang mahsyar. Jaminannya apa? Jangan lihat halaman 166. Selama ini kita sering, ini berarti kita anggap selesai saja nanti bab ini. Nah, kita baca secara singkat. Nah, insya Allah pertemuan selanjutnya kita baca bab setelahnya. Jaminannya kalau seorang bersolawat kemudian baca doa tadi, dia akan mendapatkan apa? Syafaat kelak di hari kiamat. Sering kita mendengar kalimat semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Tapi setelah adzan tidak pernah berdoa. Nah ini berarti kita terlewat. Maka jangan lupa doa ini ketika setelah adzan. Walaupun mungkin teman yang ngobrol kita ya umi-umi sendiri, atau mungkin menyempatkan berdoa. Dan doa kenapa diijabahi ketika itu? Karena Nabi bersabda, fa idzan tahaita fas'al tu'tah. Ya, ucapkanlah seperti yang diucapkan para muadzin. Ya, jadi mengikuti sunnah-sunnah dulu, fasal tu'tah. Kalau selesai engkau mohon kepada Allah, niscaya akan dikabulkan doamu, permintaanmu. Jadi di dalam riwayat yang disebutkan tadi indan nida atau bainal adzan wal iqamah, ketika adzan atau antara adzan dan iqamah, ini adalah doa yang mustajab. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.